Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, seperti yang kita ketahui, kita sebagai orang muslim diwajibkan untuk mengerjakan sholat fardu sebanyak 5 waktu. Karena salatlah yang akan menjadi ibadah yang paling pertama dihisab di akhirat nanti. Perintah untuk mengerjakan salat fardu sebanyak 5 waktu telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik, ia benar-benar telah beruntung dan sukses, dan jika sholatnya rusak, benar-benar telah celaka dan merugi. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, maka dari itu kita sebagai orang muslim haruslah mengerjakan sholat secara khusyuk dengan memperhatikan juga bacaan sholat dengan benar agar ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat juga merupakan tiangnya agama. Sholat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim sebagai bukti kecintaan dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam, dan tiang penopangnya adalah salat. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, ada 5 waktu salat wajib yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Meskipun salat merupakan tiang agama, namun masih banyak seorang muslim yang kerap kali menganggap enteng kedudukan tersebut. Alhasil, salat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala justru
berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, tujuan utama dalam salat adalah mencari ketenangan dan kehusyuan. Mengerjakan salat haruslah dengan ketenangan dan kehusyuan, atau yang biasa disebut dengan tumaninah. Salat tanpa tumaninah bisa menghilangkan ruh dari salat itu sendiri. Dan lebih parahnya, salat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumaninah itu sering terjadi di sekitar kita. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam mengerjakan salat. Ternyata ada salat yang seperti ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, kebiasaan salat yang salah seperti ini haruslah segera dihilangkan dan segeralah dirubah menjadi sesuai rukun salat agar tidak dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan salat seperti ini. Inilah salat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, ada hadis yang perlu kita ketahui di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengibaratkan orang yang salatnya tanpa tumaninah sama dengan kejahatan seperti orang pencuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia mencuri dari salatnya? Beliau pun menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, kondisi yang dijelaskan dalam hadis tersebut ternyata diambil dari pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya pada hari itu. Diceritakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat berjamaah, tiba-tiba datanglah seseorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan salat sendirian. Namun anehnya, ketika salat, laki-laki tersebut melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata di hadapan para sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan salat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan salat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan model ibadah seperti itu diibaratkan seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Tercatat dalam buku yang bertajuk Agar Salatmu Semakin Khusyuk,
karya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, dijelaskan salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumanina. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sebagai umat Muslim tentunya harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tak bisa diubah atau dilanggar. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu di dalam salat pun tidak boleh sembarangan menunaikannya. Ada tata cara dan tuntunan yang harus sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat nanti merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, itulah tadi salat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati memperhatikan rukun-rukun salat yang telah ditetapkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.